Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Ilham Trio Oktavian sebagai peserta LISMA tahun 2020 dengan judul karya Muara dan ASI sebagai upaya peningkatan produksi susu nasional melalui investasi sapi perah berbasis financial technology untuk Indonesia baru di era New Normal, integrasi wilayah Kabupaten Boyolali. Presiden menetapkan virus corona sebagai pandemi dan termasuk bencana non-alam dalam keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020. Mengingat kasus penyebaran virus corona begitu masif, pemerintah menetapkan program pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam PP nomor 21 tahun 2020. Krisis ekonomi 2020 yang disebabkan oleh virus corona secara langsung menghantam sektor real, terutama pada sektor tersier industri jasa yang terdiri dari transportasi, pariwisata, dan perhotelan, yang mana hantaman pada sektor real juga berpengaruh terhadap sektor moneter. PSBB mengharuskan pembatasan kegiatan di luar rumah, pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada produktivitas perekonomian. Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 turun menjadi 2,93% dan jatuh lebih dalam pada kuartal 2, minus 5,32%. Salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian di Indonesia adalah dengan mengoptimalisasi industri dalam negeri. Industri dalam negeri yang akan dikembangkan oleh pemerintah adalah sektor pertanian. Secara spesifik, subsektor pertanian yang sangat potensial adalah sektor peternakan. Peternakan menyumbang 167.741,50 miliar pada PDB 2019 berdasarkan harga konsan. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan maka Indonesia perlu mengoptimalkan industri dalam negeri. Boyolali merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan komoditas utamanya adalah susu yang berasal dari sapi perah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2017 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi ketiga terbesar dalam hal produksi susu sapi sebesar 11,71%. 24,90% dalam hal pertumbuhan populasi sapi perah dari data BPS, jumlah populasi sapi perah di Boyolali mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2017. Tetapi, berbeda halnya dengan produksi susu yang mengalami penurunan. JPKH 2017 menyatakan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan, Indonesia hanya mampu memenuhi kebutuhan tidak lebih dari 26% dari permintaan konsumsi susu nasional, dan sisanya 74% berasal dari impor. Padahal di masa pandemi, kebanyakan negara cenderung untuk menutup jalur ekspor mereka. Pada era new normal, permintaan makanan dan minuman sehat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Susu merupakan minuman yang memiliki protein yang tinggi. Publikasi BPS 2019 menduga kebutuhan susu tahun 2020 mencapai 6,6 juta ton. Oleh karena itu, demi mampu memenuhi kebutuhan permintaan susu dalam negeri, Indonesia harus meningkatkan produksi susu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat produksi susu, antara lain adalah kualitas dan intensitas pakan, kualitas sapi perah, modal tenaga kerja, serta teknologi. Penelitian dilakukan oleh Ngongoni et al. 2006 serta Greg 2012 menyatakan tingkat produktivitas susu dipengaruhi oleh manajemen dan komposisi makanan yang berprotein. Makanan yang berkonsentrat atau berprotein didapatkan peternak dengan cara membeli kepada produsen. Biaya untuk membeli konsentrat diambil dari modal yang dimiliki oleh peternak. Fakta ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. 2014 yang menghasilkan adanya pengaruh positif signifikan antara modal dengan produksi susu. Namun, di masa pandemi, banyak modal petani yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, jadi terdapat masalah diaruskan pada peternak. Keterbatasan modal menjadikan peternak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pakan, membayar tenaga kerja, apalagi menggunakan teknologi yang pasti memerlukan modal. Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka perlu adanya sebuah green design untuk menyelesaikannya. Melalui karya tulis ini, kami mempunyai sebuah gagasan dengan judul Muara dan ASI sebagai upaya peningkatan produksi susu nasional melalui investasi sapi perah berbasis financial technology untuk Indonesia baru di era new normal. Terima kasih. Mengenai tahapan dari implementasi Muara IC akan termuat dua mitra, yaitu mitra utama dan juga mitra pendukung. Di antara mitra pendukungnya adalah Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua Dinas Peternakan Boyolali, yang ketiga Koperasi Unit Desa, dan yang keempat adalah mitra bisnis. Sedangkan untuk mitra utamanya adalah tentu saja peternak dan juga investor. Untuk prosedur Muara IC yang pertama, Muara IC ini akan diperkenalkan atau disosialisasikan oleh pihak Dinas Peternakan Boyolali dan dibantu oleh OJK sehingga publikasinya mampu tersebar secara luas. Selain itu, OJK dan juga Dinas Peternakan Boyolali akan melakukan controlling agar peternak mendapatkan fasilitas pengembangan hasil susu yang optimal dan juga memiliki kualitas yang tinggi. Selanjutnya, untuk para investor yang tertarik untuk berinvestasi, maka diperkenankan untuk mendaftar pada laman www.muara.ic.id dan diperkenankan pula untuk memilih peternak mana yang akan menjadi objek investasi mereka. Kemudian akan dilakukan kesepakatan dan dilakukan pembayaran.
Selanjutnya, akan diberikan fasilitas oleh Muara IC berupa audit internal yang berperan untuk melakukan pengendalian mutu serta meningkatkan kepercayaan dari investor. Selanjutnya, untuk keuntungannya sendiri akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Diestimasikan dalam harga jual dari peternak ini sendiri dialokasikan dana 75.000 per kilogram dengan estimasi satu sapi adalah 370 kilogram, sehingga dalam satu tahun investor harus mengeluarkan uang sebesar 7.461.000 dengan estimasi satu tahun ada 365 hari dan produksi susu diprediksi 15 liter per hari, maka dari harga pasar yaitu 5.000 liter dan dipastikan dalam satu tahun akan mendapatkan laba sebesar 27 juta sudah termasuk dengan asuransi kerugian sebesar 2%, maka akan dibagi 50/50 kepada investor sehingga investor akan mendapatkan pengembalian modal sebesar 13.500.000. Untuk selanjutnya, layanan-layanan apa saja yang disediakan oleh Muara IC? Yang pertama ada equity crowdfunding, yaitu layanan yang diberikan kepada peternak dan juga investor untuk dapat mengembangkan bisnis mereka. Dan yang kedua ada news and letter, yaitu layanan informasi mengenai berita seputar peternakan. Dan yang ketiga adalah profile stock, yaitu merupakan sebuah layanan informasi mengenai peternak mulai dari letak, profil, jumlah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah award bag, yaitu penilaian terhadap peternak oleh investor. Dan yang kelima adalah business partner, yaitu siapa saja boleh bergabung menjadi distributor dari Muara IC. Dan yang keenam adalah library stock, di mana layanan ini digunakan untuk para investor mendapatkan informasi tentang perkembangan ternak mereka. Muara IC merupakan sebuah layanan implementasi bagi para peternak Boyolali, sehingga peternak Boyolali mampu mengembangkan bisnis ternak mereka, sehingga Muara IC ini mampu menjadi percepatan swasembada susu nasional dan memperbaiki sistem peternakan di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.